nggak sih, Anda ngerasa tahu banyak banget tentang seseorang, tapi ya nggak bener-bener kenal gitu? Nah, itulah inti perjalanan yang bakal kita telusuri bareng-bareng hari ini, lewat kisah dua murid di jalan menuju Emmaus. Ini tuh cerita tentang gimana pengetahuan di kepala bisa berubah jadi sebuah perjumpaan yang mengubah hidup. Yuk, kita lihat gimana perjalanan mereka ini bisa jadi cerminan perjalanan kita juga. Jadi pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi sebetulnya dalam banget. Apakah kita ini cuma punya data tentang Yesus di kepala kita, atau kita beneran punya hubungan sama dia di hati? Pertanyaan ini, ngajak kita buat berhenti sejenak deh, buat merenung. Yuk, kita coba pahami apa sih bedanya. Ternyata nih, dalam bahasa Yunani ada dua kata yang artinya tahu. Dan ini beda banget. Yang pertama, epistemai. Ini tuh kayak kita tahu biodata artis idola kita dari internet. Tahu semua faktanya, tapi ya kita kan nggak kenal orangnya langsung. Beda sama yang kedua, ginosko. Nah, ini kayak kita kenal sama sahabat dekat kita. Bukan lagi soal fakta, tapi soal pengalaman bareng, soal relasi. Dan kisah Emmaus ini intinya adalah tentang pergeseran itu. Dari sekedar epistemai menjadi ginosko. Oke, sekarang kita masuk ke dalam ceritanya. Coba bayangin deh suasananya. Ini hari kebangkitan. Harusnya jadi hari yang paling heboh, paling penuh sukacita kan? Tapi anehnya, dua murid ini malah jalan menjauh dari pusat segalanya, dari Yerusalem. Loh, ada apa ini sebenarnya? Yuk, kita coba intip isi kepala dan hati mereka waktu itu. Wah, isinya campur aduk. Harapan mereka itu hancur lebur. Mesias yang mereka kira bakal jadi raja pembebas, pahlawan politik, malah berakhir tragis di kayu salib. Jadi yang tersisa di hati mereka ya cuma 3 hal ini, kecewa berat, takut, dan bingung total. Dunia mereka rasanya kayak runtuh seketika. Nah, di sini ada satu kata kunci yang penting banget. Alkitab pakai kata Yunani ekratonto, yang artinya itu bukan cuma nggak ngelihat, tapi mata mereka seolah ditahan atau dihalangi. Ini bukan kayak mata minus ya, bayangin aja kayak ada filter tebal di depan mata mereka, yang bikin mereka nggak bisa ngenalin orang yang harusnya paling mereka kenal. Jelas, ada sesuatu yang menghalangi mereka buat melihat kebenaran yang ada di depan mata. Dan konsep ini sebetulnya sudah dijelaskan berabad-abad yang lalu loh sama seorang teolog, Johannes Calvin. Menurut dia, tanpa penerangan ilahi, kita semua ini pada dasarnya buta secara rohani. Ini bukan soal kurang pinter atau kurang teliti ya, tapi karena kita memang butuh bantuan dari luar diri kita untuk bisa benar-benar melihat. Dan bantuan itu pun datang. Inilah momen yang mengubah segalanya. Justru di saat mereka lagi jalan menjauh, tenggelam dalam kebingungan mereka, Yesus sendiri yang berinisiatif datang mendekat. Perhatiin deh, bukan mereka yang nyariin dia, tapi justru dia yang nemuin mereka. Nah, inilah inti dari anugerah. Agustinus dari Hippo merangkum ide ini dengan sangat indah. Dia bilang, kita mencari Tuhan itu karena Tuhan sudah lebih dulu mencari kita. Jadi perjalanan iman kita itu nggak pernah dimulai dari inisiatif kita sendiri, tapi selalu dimulai dari undangannya. Oke, sekarang kita sampai di titik baliknya nih. Jadi, Yesus sudah jalan bareng mereka, tapi filter di mata mereka itu masih nyala, masih aktif. Terus apa yang Yesus lakukan? Nah, dia langsung membuka semacam buku panduannya, yaitu kitab suci. Nah, yang menarik nih, Yesus nggak langsung nenangin mereka atau ngasih pelukan. Justru, dia menegur mereka dengan cukup tajam. Dia nunjukin 2 masalah utama mereka, kepala yang bodoh alias kurang paham, dan hati yang lamban alias kurang percaya. Ternyata akar masalahnya ada di cara mereka membaca dan memahami kitab suci selama ini. Ini persis seperti yang dikatakan Hieronymus. Tidak kenal kitab suci berarti tidak kenal Kristus. Dan inilah yang sedang Yesus tunjukkan secara langsung kepada mereka. Kunci untuk mengenalinya itu sebetulnya ada di dalam teks yang udah mereka pegang selama ini, tapi yaitu belum mereka buka dengan cara yang benar. Terus, Yesus melakukan sesuatu yang keren banget. Dia ngasih mereka semacam tur berpemandu eksklusif ke seluruh isi perjanjian lama. Mulai dari kitab Musa sampai semua nabi, dia nunjukin kalau semua cerita itu sebenarnya adalah satu benang merah yang ujung-ujungnya menuju kepada dirinya. Wah, di situ pikiran mereka pasti mulai terbuka lebar. Dan apa efeknya? Mereka merasakan yang namanya kayomenekardia atau sensasi hati yang berkobar-kobar. Ini bukan cuma kayak, aha, aku ngerti. Bukan cuma di kepala. Ini tuh kehangatan yang menjalar di dalam dada yang mengubah hati mereka yang tadinya beku karena sedih, sekarang jadi menyala lagi karena ada harapan baru. Martin Luther pernah bilang, firman Tuhan itu bukan cuma sekedar informasi atau teks mati, tapi ia adalah api. Dan api itulah yang mulai menyala di dalam hati kedua murid ini. Ini adalah percikan pertama dari sebuah transformasi yang bakal terjadi sebentar lagi.
Oke, hati mereka udah hangat nih, tapi mata mereka kok ya masih berkabut. Kepala udah mulai paham, tapi pengenalan yang seutuhnya itu belum terjadi. Nah, sekarang kita tiba di momen puncaknya. Coba diperhatiin ini baik-baik. Momen kliknya itu ternyata nggak terjadi pas mereka lagi dengerin penjelasan panjang di jalan. Bukan, momen pencerahan itu justru terjadi di meja makan. Dalam sebuah momen yang sangat biasa dan sederhana pas lagi mau makan bareng. Ini petunjuk besar loh, pengenalan yang sejati itu seringkali lahir dalam suasana kebersamaan. Yuk kita lihat lagi detail gerakannya yang sangat familiar ini. Dia mengambil roti, lalu dia mengucap syukur. Terus, dia memecahkannya. Dan dia memberikannya kepada mereka. Dan, saat itu juga mata mereka terbuka. Dalam sebuah tindakan yang mungkin udah pernah mereka lihat puluhan kali sebelumnya, akhirnya mereka sadar siapa yang dari tadi ada di hadapan mereka. Agustinus lagi-lagi menekankan poin ini, bahwa Kristus itu seringkali dikenali dalam momen pemecahan roti, sebuah simbol persekutuan. Ini menegaskan sekali lagi kalau iman itu bukan cuma urusan pribadi antara kita dan Tuhan, tapi juga sesuatu yang kita alami dan temukan bareng-bareng di dalam komunitas. Begitu mereka sadar siapa dia, Yesus langsung lenyap dari pandangan. Terus gimana? Apa yang terjadi selanjutnya? Nah, reaksi mereka setelah momen itu benar-benar nunjukin bedanya antara sekedar tahu dan benar-benar bertemu. Coba kita bandingkan deh, sebelum dan sesudah. Transformasinya itu 180 derajat. Arah mereka yang tadinya menjauhi Yerusalem, sekarang langsung putar balik, kembali ke Yerusalem. Langkah mereka yang tadinya lambat dan sedih, sekarang jadi cepat dan penuh semangat. Dan pikiran mereka yang tadinya isinya cuma bingung dan putus asa, sekarang jadi penuh kepastian yang rasanya harus banget dibagikan ke orang lain. John Wesley pernah bilang, iman yang sejati itu selalu menghasilkan tindakan yang nyata. Dan ini buktinya. Perjumpaan dengan Kristus yang bangkit itu bukan sesuatu yang bisa kita simpan buat diri sendiri. Pasti mendorong kita untuk bergerak. Iman mereka sekarang bukan lagi teori, tapi punya kaki untuk berlari. Dan inilah intinya. Mereka memulai hari itu sebagai pencari yang kebingungan dan mengakhirinya sebagai saksi yang berapi-api. Perjumpaan sejati dengan Kristus itu ternyata bukan akhir dari sebuah perjalanan loh. Justru itu adalah awal dari sebuah misi baru. Misi untuk bercerita. Jadi kalau kita rangkum, inilah polanya. Inilah jalan untuk mengenal Kristus. Semua dimulai dari Dia yang mendekat. Lalu firman-Nya yang dijelaskan untuk mencerahkan pikiran kita. Kemudian hati kita diubahkan, dibikin berkobar-kobar. Setelah itu, barulah mata kita terbuka untuk mengenalinya. Dan akhirnya, hidup kita diutus untuk jadi saksi. Nah, sekarang pertanyaannya kembali kepada Anda, kepada kita semua. Di mana posisi Anda saat ini di jalan Emmaus Anda sendiri? Mungkin masih dalam kebingungan? Atau mungkin hati Anda sudah mulai terasa hangat? Dimanapun posisi Anda, pertanyaannya tetap sama. Apa satu langkah kecil selanjutnya yang bisa Anda ambil hari ini untuk bergerak dari yang tadinya sekedar tahu menjadi benar-benar kenal?